Presiden FIFA Gianni Infantino pernah berjanji memasukkan turnamen Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Apakah janji itu bakal direalisasikan Gianni Infantino di Piala AFF 2024 ini? Piala AFF 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing yang dilakukan kemarin, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam kondisi normal alias full squad, timnas Indonesia diprediksi dapat mengalahkan lawan-lawannya sehingga keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tak bisa memanggil para pemainnya yang merumput di luar negeri. Penyebabnya karena Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga Sintayong tak dapat memanggil para pemain yang merumput di luar negeri secara leluasa. Karena itu banyak yang meragukan timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024 jika pemain yang turun hanyalah para pesepak bola yang merumput di Liga 1. Namun janji pernah diembuskan Gianni Infantino kelar menyaksikan final Piala AFF 2022. Gianni Infantino berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam kalender FIFA. Sejauh ini di Asia hanya ada 2 turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA, yang mana diikuti tim-tim Asia Barat dan Afrika Barat. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita, ujar Gianni Infantino. Jika Piala AFF resmi masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia jelas diuntungkan, sebab Sintayong secara leluasa dapat memanggil para pemain andalannya yang merumput di luar negeri. Andai full squad seperti yang sudah diutarakan tersebut, maka akan sulit membendung timnas Indonesia agar tidak juara Piala AFF 2024 nantinya. Pelatih Irak Jesus Casas mendapat kritik usai mengumumkan skuad untuk melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas telah memanggil 26 nama yang akan dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam pada Juni 2024. Pelatih asal Spanyol ini memanggil pemain andalannya seperti Ali Jassim, Zidane Iqbal, Aiman Hussein, Muhammad Ali, hingga sang kapten Jalal Hasan. Akan tetapi pemilihan pemain Casas mendapat kritik oleh Saad Hafez yang merupakan pelatih lokal Irak. Ia menyoroti tidak adanya nama Hasan Abdul Karim dalam skuad singa Mesopotamia. Absennya pemain bintang Hasan Abdul Karim mengejutkan bagi saya. Pemain ini menunjukkan kemampuan terbaik saat ini dan pengaruhnya sama dengan Ali Jassim. Tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke timnas Irak bisa membunuh talenta dan akan membawa kita ke masa sebelum Piala Asia. Saya menilai tanpanya akan berdampak negatif. Dia harus diperlakukan adil dengan memanggilnya ke timnas, ujar Saad Hafez. Adapun Irak sendiri saat ini memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan status juara grup. Sedangkan timnas Indonesia tinggal selangkah lagi menemani Irak. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke babak berikutnya. Pemain keturunan timnas Indonesia Ragnar Oratmangun sudah berada di Indonesia jelang pemusatan latihan di tim Garuda mulai 27 Mei mendatang. Kabar Ragnar sudah berada di Indonesia diketahui lewat unggahan video sang pemain di Instagram story-nya siang tadi. Pada video tersebut Ragnar tampak sedang berjalan kaki di sebuah pantai di Bali. Kemudian pada foto yang diunggahnya, Ragnar tampak sedang berendam di sebuah kolam. Ragnar melakoni pertandingan terakhir bersama klubnya Fortuna Sittard di Eredivisie atau Liga Belanda pada 19 Mei lalu. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian langsung bertolak ke Indonesia guna memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum bergabung dalam TC timnas Indonesia mulai 27 Mei mendatang, tampaknya Ragnar Oratmangun ingin lebih dahulu berlibur di Bali. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia pada 2 Juni mendatang. Kemudian timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan kandang grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbedaan respon diberikan pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan juru taktik timnas Indonesia Sintayong terkait hasil drawing grup ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, drawing pembagian grup ASEAN Cup 2024 telah dilakukan di Vietnam pada Selasa kemarin. Hasil drawing tersebut menempatkan timnas Indonesia di grup B
Skuad Garuda nantinya harus bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Terkait hasil drawing ini, tanggapan berbeda dilontarkan oleh Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong. Pertama adalah Kim Sang-sik, pelatih anyar timnas Vietnam itu mengusung misi balas dendam kepada timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang diraih Vietnam dalam beberapa laga terakhir saat melawan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda sukses mempermalukan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Memang benar performa tim Vietnam melawan Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir kurang bagus. Namun jika kami mempersiapkan diri dengan baik mulai sekarang, saya rasa tim Vietnam pasti bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk menembus hasil dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang, ujar Kim Sang-sik. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan respon tertawa terkait hasil drawing grup ASEAN Cup 2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. "Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong, dia ketawa saja," ujar Sumarji. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto akhirnya memiliki kesempatan langsung untuk memimpin latihan dari anak asuhnya. Di hari pertama dirinya memimpin di sesi latihan, Nova Arianto mengaku kagum dengan kondisi fisik para pemainnya yang semakin membaik. Nova Arianto punya beberapa halangan yang membuat sulit untuk bisa memimpin langsung anak asuhnya di timnas Indonesia U16. Kesibukan yang harus ia jalani sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong, apalagi beberapa waktu lalu sibuk bersama timnas Indonesia U23 membuatnya baru mendapatkan kesempatan. "Setelah saya tiba di Yogyakarta, melihat kondisi pemain, saya lihat kondisi pemain sangat baik. Tanggal 18 April kami mulai TC, kondisi pemain baik secara fisikal. Setelah ini kami masuk latihan taktikal untuk AFF nanti, program taktikal lebih dahulu, lalu program uji coba awal bulan Juni, tapi kita lihat situasi," ujar Nova Arianto. Satu hal yang membuat legenda Persib Bandung ini begitu puas, yaitu kondisi fisik pemain yang menurutnya terus mengalami peningkatan. Apalagi skuad Garuda Muda baru saja menjalani latihan ekstra di Yogyakarta. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam Tran Anh Tu mengakui banyak orang-orang di negaranya yang takut The Golden Star Warrior jumpa timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ketakutan mereka kini jadi kenyataan. Skuad Garuda dipastikan bakal menghuni grup B bersama Vietnam. Situasi ini akan membuat Vietnam berjumpa dengan tim yang sepanjang 2024 menjadi momok menakutkan bagi mereka. Timnas Indonesia tahun ini telah menghancurkan Vietnam dalam 3 pertemuan ke belakang. Secara psikologis, banyak orang yang memang ingin tim Vietnam tidak satu grup dengan Indonesia, ujar Tran Anh Tu. Meski demikian, Tran Anh Tu menegaskan bahwa dimanapun Vietnam berada, persaingan ASEAN Cup 2024 disebut tetap ketat. Bertemu atau tidaknya Vietnam dengan Indonesia disebut Tran Anh Tu tidak akan mengubah target mereka untuk setidaknya lolos ke semifinal sebelum berjuang menjuarai turnamen. Tapi bagi saya kedua grup itu sebenarnya sama, entah kita segrup dengan Indonesia atau tidak, yang terpenting adalah bisa lolos semifinal, jelas Tran Anh Tu. Seperti yang diketahui, sebanyak 22 pemain telah diumumkan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga pemain yang dipanggil dari 22 pemain adalah Ricky Kambuaya serta Sayuri bersaudara, yakni Yakob Sayuri dan Janse Sayuri. Di pemberitaan sebelumnya, Ricky Kambuaya melakukan persiapan jelang membela timnas Indonesia. Pemain Dewa United itu melakukan jogging yang menanjak di bukit di sore hari. Tujuannya untuk meningkatkan fisik dari pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu. Tidak hanya Ricky Kambuaya yang melakukan persiapan, Sayuri bersaudara juga melakukan persiapan. Berbeda dengan Kambuaya yang dilakukan di bukit, Sayuri bersaudara melakukan persiapan di pinggir pantai. Keduanya yang kembali ke Papua pasca musim reguler Liga 1 berakhir menjalani latihan mandiri. Langkah ini sangat patut diapresiasi, mengingat keduanya mau bersaing dengan para pemain keturunan Indonesia yang punya kemampuan di atas pemain lokal Indonesia. Keduanya punya keinginan untuk bersaing dengan sehat dan latihan secara mandiri. Ketiganya dinilai patut menjadi pemain timnas Indonesia. Mereka mau bersaing dengan pemain keturunan Indonesia yang punya kemampuan lebih dibanding mengeluh di media sosial. Alih-alih mengeluh, mereka rutin latihan secara mandiri agar kebugaran fisik mereka terjaga. Kiper FC Dallas Martin Paes belum lama ini memamerkan potret dirinya sedang berada di pesawat. Apakah ia dipanggil Shin Tae-yong dan menuju ke Indonesia?
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Menariknya, menurut penuturan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, bakal ada 2 nama tambahan yang dipanggil oleh Sintayong. Banyak yang berharap Martin Paes menjadi salah satunya. Kiper berusia 25 tahun ini memang sudah sah menjadi WNI. Nah, Martin Paes sendiri belum lama ini membagikan unggahan dirinya sedang berada di pesawat. Meski begitu, kecil kemungkinan bahwa ex penjaga gawang FC Utrecht itu akan berangkat ke Indonesia. Pasalnya sejauh ini perpindahan Federasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI belum dikonfirmasi rampung. Apalagi Martin Paes akan menjalani jadwal padat bersama FC Dallas. Akan tetapi jika urusan perpindahan federasi rampung, Martin Paes bisa saja gabung timnas Indonesia karena tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub wajib melepas pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan angkat bicara soal Chairus Margono. Dia mengatakan pelatih timnas Indonesia Sintayong pernah merespon dengan keinginan sang pemain. Chairus Margono telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 20 Maret 2024 yang lalu. Berbeda dari pemain lain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Chairus bukanlah seorang naturalisasi, melainkan telah memilih menjadi WNI, sehingga ia harus melakukan permohonan pewarganegaraan. Namun, Chairus Margono bukanlah pemain yang diinginkan oleh Sintayong. Tentunya ini menjadi pertanyaan mengapa sang pemain memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, padahal dirinya bukan keinginan sang pelatih. Akan tetapi, Hamdan Hamedan mengatakan sejatinya Sintayong pernah tertarik dan merespon terkait Chairus Margono. Namun dirinya hanya akan melihat permainannya jika Chairus memiliki paspor Indonesia. Jadi, Sintayong pernah berkata kepada saya bahwa dia hanya akan tertarik melihat Chairus Margono kalau dia punya paspor Indonesia. Lalu, saya WhatsApp ayahnya dan bertanya apakah Chairus punya paspor Indonesia atau tidak. Chairus sendiri sejak awal memang anak Jakarta Selatan, jadi memang dia mungkin mempunyai harapan untuk bela Indonesia. Kita harus apresiasi, tapi kita juga harus menghormati keputusan dari pelatih, apapun itu, ujar Hamdan Hamedan. Chairus Margono adalah pemain yang berposisi sebagai kiper berusia 22 tahun. Saat ini ia memperkuat salah satu tim terbaik di Yunani, yakni Panathinaikos B.